Bu Alwin, silakan. Sahabat-sahabat Yesus, mari kami satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Putramu memberi teladan dan ajakan untuk menyangkal diri dan memikul salib-salib kecil dalam perjalanan hidup keseharian. Kami mohon, utuslah Roh Kudus untuk menerangi budi dan menguatkan kehendak kami mengikuti teladan dan ajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Alex, kami sudah siap untuk mendengarkan pengajaran Romo. Silakan. Selamat pagi semua, selamat siang semua. Ya. Dalam setiap agama, entah itu Buddhis, Hindu, Islam, Kristen, termasuk Katolik tentu saja, puasa dan pantang itu suatu kebiasaan. Dalam budaya Jawa misalnya, beberapa orang tua kita itu masih biasa masuk ke dalam suatu gua misalnya, untuk 1-2 hari tidak makan, tidak minum. Hanya untuk mendapat suatu kekuatan ajaib, semacam kesaktian, melawan bala, melawan kekuatan yang tidak kelihatan. Maka perhatian kita pada siang hari ini juga akan kita arahkan kepada pantang dan puasa. Yang keduanya merupakan bentuk yang kita kenal dengan istilah mati raga. Dalam gereja Katolik ada masa puasa. Tidak terlalu kuat, tetapi ada maksud yang diarahkan untuk menjadi lebih dekat dengan Kristus, dengan Allah yang menciptakan kita. Masa puasa menjelang Paskah itu. Dalam agama Islam malah ada puasa yang lebih ketat. Entah 30, entah 40 hari. Hanya makan 1 kali saja. Entah siang saja, atau sore saja, atau waktu buka puasa saja. Selebihnya puasa. Maka pantang dan puasa betul merupakan suatu nilai yang sangat dihargai dalam setiap agama. Saya ingin mengajak para sahabat saudara sekalian, suster, bapak, ibu, saudara-saudariku, untuk sedikit mencermati mati raga itu. Supaya kita bisa masuk tenang-tenang, mengajak kita sekalian untuk diam sejenak, masuk ke dalam keheningan. Karena dalam keheningan, hati kita lebih mudah berjumpa dengan Allah yang tidak kelihatan.
kita dengarkan suara-suara yang sampai ke telinga kita. Detak-detik jam dinding. Desah dari kipas angin atau AC. Kita dengarkan desing dari serangga siang. Kita dengarkan deru dari kendaraan yang sayup-sayup lewat di jalan raya. Allah Sang Pencipta yang Maha Agung dalam kuasanya hadir dalam setiap suara yang kita dengar. Allah hadir dalam diri kita masing-masing juga. Dalam keheningan kita berjumpa dengan Allah yang Maha Agung, yang memelihara kita sampai pada siang hari ini dalam kuasa dan kasih-Nya. Siang ini ya Tuhan, kami ingin ambil waktu sejenak untuk mencermati suatu kebiasaan yang kita kenal dengan istilah mati raga. Utuslah Roh-Mu untuk menerangi budi kami, supaya dapat mengetahui dengan baik dan supaya Roh-Mu menguatkan perasaan dan kehendak kami untuk melakukan mati raga sekali-sekali dalam kehidupan kami, karena Kristus sendiri Putra-Mu yang mengajak kita melakukan mati raga itu, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Kami percaya Yesus tidak mau mengganggu kami, tidak. Malah sebaliknya, Dia mau mengangkat hati kegembiraan kami dalam berjalan mengikuti Dia.
Para sahabat saudara sekalian yang terkasih, demikianlah kita masuk dalam keheningan. Kalau sendirian, saya sering kali duduk di kebun di belakang pasturan, hanya mendengarkan suara-suara dan tanpa kusengaja, tanpa kusadari bahkan, aku jadi berdoa, bersyukur atas kehidupan, atas anugerah iman yang saya terima. Dan sekarang boleh saya sampaikan kepada saudara-saudari seiman di sekitar paroki ini. Akan kita cermati, pertama, apa itu mati raga? Kedua, tujuan mati raga. Apa mati raga itu? Ketiga, contoh-contoh nyata yang terdapat dalam kitab suci. Lalu akan kita akhiri dengan suatu refleksi atau penyadaran. Yang pertama, apa itu mati raga? Mati raga itu meninggalkan atau mengurangi kenikmatan fisik atau psikis dan mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Demi sesuatu yang ingin kita capai dalam hidup rohani. Kata mati raga itu sebetulnya diambil dari surat Rasul Paulus yang saya mau minta dibacakan oleh Ibu Alwin. Kata mati raga itu yang dari Rasul Santo Paulus. Mari kami buka kitab suci dari 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus itu menyatakan dia melatih tubuhnya, fisiknya, supaya dia tidak terasingkan dari keselamatan. Maka tidak cukup mewartakan Injil, tetapi dia harus melatih tubuhnya. Istilahnya dia bermati raga. Kalau kita baca surat-surat Rasul Paulus, banyak mati raga yang dia lakukan untuk dapat mewartakan Injil. Akhirnya bahkan dia rela mati di Roma, dipenggal kepalanya,
untuk lebih dekat dengan Kristus yang menyelamatkan dunia dengan mati di kayu salib. Maka kata Paulus tadi, itu tidak hanya dia katakan, tapi dia hayati betul-betul. Apa itu mati raga? Sekali lagi, melatih tubuh. Raga itu tubuh. Mati dalam tubuh. Artinya mengurangi kenikmatan tubuh, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur, yang lebih rohani. Saya kira cukup ya diklarifikasikan apa itu mati raga dengan kata-kata dari Rasul Paulus tadi. Yang kedua, tujuan mati raga. Tujuan mati raga itu juga terdapat dalam kitab suci. Kita dengarkan lagi dari Ibu Alwin kutipan dari surat Rasul Paulus mengenai tujuan mati raga itu. Ibu Alwin bisa menemukan kutipan? Baik. Baik, Romo. Rasul Paulus juga merumuskan tentang tujuan mati raga, yaitu di dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 10. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu, matikanlah dalam dagingmu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kemudian, Rasul Paulus juga menyambung dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala halau nafsu dan keinginannya. Lanjut, di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Sebetulnya, ajaran dari Paulus tersebut terinspirasi oleh sabda Kristus Tuhan yang berbunyi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah para sahabat sadana, kutipan dari kitab suci yang menguatkan nilai mati raga dalam kehidupan kita.
kebetulan saya ketemu satu keluarga yang tidak perlu saya ungkapkan identitasnya. Mungkin dia juga mendengarkan pertemuan virtual kita. Dia seorang bapak, masih cukup muda. 2 anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang laki-laki di SMP. Pada awal pandemi, anaknya yang pertama itu, anak laki-laki itu terkena COVID. Dan dia menjadi korban di antara ribuan lainnya. Dia meninggalkan orang tuanya. Dia dipanggil oleh Tuhan. Meninggal dunia. Bapaknya sangat menyesal. Kenapa anakku yang pertama, kebanggaan dan harapan masa depanku, dia hanya sakit beberapa hari, langsung diambil. Kenapa Tuhan kau berbuat demikian? Bapak itu putus asa. Lalu dia mulai minum-minum, mabuk-mabuk. Sekitar 2-3 bulan. Badannya semakin kelihatan kurus. Saya kebetulan lewat dan dipanggil oleh istrinya. Romo, tolong suami saya patah semangat. Ketika saya datang, saya kasih salam dia. Dan saya bertanya, Pak, Bapak patah semangat ya? Bagaimana tidak? Oke. Bapak mau kembali bersemangat? Bagaimana caranya? Bapak mau kembali bergembira seperti dulu? Saya kenal Bapak sebagai orang yang gembira, yang lucu, yang penuh gairah. Mau kembali bergembira? Mau. Tapi bagaimana? Saya tunjukkan jalan yang tidak ditunjukkan oleh psikolog. Bukan dari iman. Bagaimana? Bapak masih kerja? Masih. Kalau pulang kerja, jam berapa biasanya? Ya, jam 4.5. Saya usulkan, kalau pulang kerja, Bapak mulai membersihkan rumah. Itu kan tugas istri, betul. Tapi Bapak mulai pulang kerja malah membersihkan rumah. Termasuk mencuci
pakaian-pakaian, termasuk spray. Itu pekerjaan istri, betul. Tetapi saya mengusulkan Bapak melakukan itu, membersihkan rumah, termasuk mencuci pakaian. Untuk apa? Sudah lakukanlah itu. Sebagai ungkapan cinta kasihmu bagi istri dan anak yang masih hidup. Tapi repot itu. Repot betul. Tetapi Bapak mau sembuh? Mau. Oke, kalau begitu lakukanlah itu. Sekitar 2 minggu lagi saya akan lewat lagi di sini. Mau? Dia pikir sebentar. Akhirnya menjawab, ya, saya mau. Masih minum-minum teh sebentar, lalu saya pamit. Sudah, Bapak, duduk-duduk saja. Biar Ibu yang membukakan gerbang itu. Sambil mengantar saya berbisik, Bu, dengar tadi, dia akan membersihkan rumah dan mencuci pakaian termasuk spray dan lain. Ya, jangan Ibu lakukan sendiri. 2 minggu. Dan kalau dia melakukan, dia akan kembali bergembira. Ya. Maka saya tidak terlalu sadar, tetapi sekitar 2 minggu saya ditelepon. Romo, kapan mau datang? Oh ya, sore ini aku akan lewat. Waktu saya lewat, yang menjumpai suaminya. Wajahnya sudah berbeda. Dia sudah tidak minum-minum lagi. Pulang kerja langsung membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, dan jendela-jendela dilap juga. Setelah itu dia lihat ada pakaian kotor, dia cuci. Saya sudah bilang sama istri saya, kamu libur sekitar 2 minggu. Aku yang akan melakukannya. Itu janji saya. Maka ketika ketemu kembali 2 minggu, betul. Dari wajahnya saya melihat ada kegembiraan. Ada semangat hidup kembali. Saya ulurkan tangan. Selamat, Pak. Kau berhasil. Berhasil apa, Romo? Berhasil kembali jadi gembira lewat mati raga. Itulah yang saya pelajari dari Santo Ignatius Loyola. Dengan kata-katanya yang lain memang. Tapi mati raga itu membangkitkan kegembiraan, membangkitkan kesehatan bahkan. Maka mati raga itu bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang harus ditahan dengan berat hati, tidak. Tapi dilakukan untuk mendapat kembali kegembiraan. Tinggalkan kesedihan, mungkin marah kepada Tuhan. Waktu anaknya meninggal, dia itu marah pada Tuhan. Kenapa justru mengambil anakku? Tapi sekarang dia bisa bersyukur.
anakku dipanggil Tuhan dalam keadaan yang sangat baik sebagai anak yang rajin, yang penurut, dan yang gembira. Maka sekali lagi, mati raga itu tujuannya justru mendekatkan Tuhan, sumber kegembiraan, meninggalkan keduniawian, kesenangan daging, dan kesukaan setan. Dan meneladan Kristus sendiri yang bersabda tadi, jikalau kau mau menjadi muridku, kamu harus menyangkal diri, memikul salibmu setiap hari, dan ikutlah aku. Mati raga adalah suatu bentuk penyangkalan diri, suatu bentuk memikul salib kecil-kecil, dan dengan itu mengikuti Kristus, Sang Gembala baik. Sumber kehidupan, jaminan kehidupan kekal, dan sumber kebahagiaan. Maka saya percaya dengan ini kita juga boleh bersyukur kalau sekali-sekali mendapat kesulitan, mendapat tantangan dalam hidup, atau mungkin mengalami kegagalan. Bila kita terima dengan semangat Kristus tadi, kita justru maju dalam iman. Artinya kita makin dekat dengan Kristus Tuhan kita. Dalam kitab suci ada contoh-contoh mengenai mati raga. Pertama dari orang-orang Ninive. Orang Ninive itu bukan orang Yahudi, tetapi dari kota lain di seberang yang lebih besar. Dan di sana ada banyak kejahatan terjadi. Sehingga suatu hari akan dihukum oleh Tuhan, diancam akan dihukum. Dan yang disuruh mengatakan itu, menyampaikan ancaman itu adalah Nabi Yunus. Yang kalau tidak salah juga bukan orang Yahudi. Dan mula-mula Yunus itu ragu-ragu. Nanti saya yang akan ditendang oleh orang-orang Ninive. Tapi akhirnya dia berani mengatakan, kamu sekalian akan mengalami bencana kalau kamu tetap dalam kebiasaan jahatmu. Dan orang Ninive mendengar itu. Kita dengarkan Bu Alwin membacakan mengenai orang Ninive itu. Mari sahabatku, kita buka Alkitab dari Yunus 3 ayat 5. Yunus 3 ayat 5. Orang Ninive percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ya, oke. Itu contoh nyata yang tertulis dalam kitab Nabi Yunus itu. Tetapi ada lagi yang dialami seorang janda, namanya Hana. Oke, Ibu Alwin membaca lagi. Ya, kami lanjut dari Lukas 2 ayat 36 sampai 37. Lukas 2 ayat 36 sampai 37.
Lagi pula, di situ ada Hana, seorang ratu perempuan, anak Phanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Itulah salah satu contoh lain dari kitab suci. Nabi Hana, 84 tahun, seusia saya sekarang. Maka kadang-kadang aku juga berdoa, halo Nabi Hana, doakan saya, supaya saya juga tetap setia pada Yahweh Allah, pada Bapa di surga, pada Yesus Kristus putranya. Ada contoh lain, yaitu dari Matius 3 ayat 4. Matius 3 ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. ya, itulah Yohanes Pemandi. Pakaiannya bulu unta, kasar. Ikat pinggangnya dari kulit juga. Makanannya belalang dan madu hutan. Saya pernah ke suatu daerah di daerah Yogyakarta, Wonosari namanya. Di sana orang itu suka makan belalang juga, belalang kayu, tapi digoreng, dan dikasih bumbu. Waktu saya ditawari pertama, saya merasa geli, tidak sampai hati. Tapi 2-3 kali saya menginap di sana, Romo Paroki menawarkan nih makanan yang sangat khas Wonosari, belalang goreng. Apakah Yohanes Pemandi juga makan belalang digoreng atau dibakar, saya kurang tahu. Tapi dia orang yang penuh mati raga. Kelak dia itu terbunuh karena menegur Herodes. Tidak halal bagimu mengambil istri saudaramu, Filipus. Herodes sangat merasa ditegur oleh Yohanes. Yang dia percaya dia adalah orang yang kudus, orang yang suci. Tapi istrinya itu Herodias itu mencari kesempatan untuk membunuh Yohanes. Dan itu terjadi pada waktu Herodes ulang tahun. Dia mengundang orang-orang penting dalam kerajaannya. Dan pada waktu itu anak tiri itu menari dan menyenangkan semua tamu, menyihir semua tamu. Lalu Herodes berkata, apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu, bahkan separuh dari kerajaanku. Tapi gadis ini kemudian pergi kepada ibunya. Bu, apa yang harus ku minta? Ibunya menjawab, kepala Yohanes Pembaptis di atas talam ini. Anak itu pergi pada Herodes, saya minta kepala Yohanes di atas talam ini.
Herodes terkejut, tapi karena sudah janji, dia menyuruh pengawal ke penjara, dan dalam waktu sangat singkat, dia sudah membawa kepala Yohanes yang sudah terpenggal kepalanya. Orang yang mati raga. Yesus berkata, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes ini. Yesus sendiri juga bermati raga. Lalu membacakan satu kali lagi. Ya, Ya. marilah Ya. kami baca dari Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Jadi mati raga juga dilakukan oleh Yesus secara istimewa juga. 40 hari, 40 malam di padang gurun. Di padang gurun Yehuda itu terkenal banyak harimau yang kalau malam berkeliaran. Tetapi Yesus yang menguasai alam semesta pasti ketemu harimau dan harimau pada duduk di depan kakinya. Itu pikir saya. Tapi yang jelas dia 40 hari 40 malam berpuasa dan merasa lapar. Maka mati raga itu terdapat banyak contoh dari kitab suci, dan oleh karenanya sebagai orang beriman Katolik kita juga boleh sekali-sekali mencoba suatu bentuk mati raga. Saya kira itu yang dapat saya katakan, tapi kemudian ada refleksi. Apakah aku pernah punya suatu permohonan seperti Bapak tadi, agar kembali menjadi gembira, kembali menjadi bersemangat, atau ada permohonan lain yang kita kuatkan dengan salah satu bentuk mati raga. Pernahkah aku memilih suatu bentuk mati raga dalam hidupku? Yang kedua, pernahkah aku menemukan orang yang melakukan mati raga dan justru menjadi gembira dalam hidup? Kita diam sejenak, mencoba menjawab dalam hati. Saat ini, adakah suatu permohonan, suatu keinginan yang belum terlaksana? Dan ku mohon terus dengan dibantu suatu bentuk mati raga. Saya sendiri punya pengalaman hampir selama 1,5 tahun, mata saya kabur karena usia. Fisik masih kuat, saya masih suka berkebun, tapi mataku tak bisa membaca lagi. Maka saya masih bisa mempersembahkan misa, hafalan semua. Tapi sebelum misa, 10 menit sebelum misa saya baca Injil
dengan digital magnifier, alat seperti yang saya bawa ini, kecil. Dulu dibelikan orang dari Hong Kong. Pertama harganya 2 juta. Sekarang sudah turun menjadi 700. Lebih sederhana dari HP. Tetapi saya pernah khusus mohon Tuhan berikan aku kemampuan untuk masih melayani umat-Mu dalam misa, pengurapan orang sakit, atau pemakaman jenazah, atau dalam misa arwah, atau dalam renungan-renungan seperti sadhana. Meskipun mataku kurang melihat, biarlah hatiku yang penuh kegembiraan dalam melaksanakan. Kadang-kadang saya mencoba mengurangi makan. Kadang-kadang. Atau saya mencoba tidak marah apapun yang terjadi hari ini. Pagi-pagi saya berkata, Tuhan, sepanjang hari aku tidak mau marah apapun yang terjadi. Akhirnya menjadi kebiasaan dan saya percaya permohonan saya didengarkan oleh Tuhan. Maka itu pertanyaan dalam hati Anda masing-masing, adakah Anda punya permohonan tertentu yang belum terkabulkan dan Anda lanjutkan dengan suatu bentuk mati raga? Ada sesuatu yang akan berubah dalam hidup. Karena mengikuti sabda Kristus tadi, jikalau kau mau menjadi muridku, kamu harus menyangkal diri, memikul salibmu setiap hari, dan mengikuti aku. Saya kira dari pihak saya, renungan sadhana kali ini cukup sekian. Waktu saya kembalikan pada Ibu Lani Harjono yang menjadi MC atau moderator dari pertemuan virtual kita ini. Ya, terima kasih Romo Alex untuk pengajarannya tentang mati raga. Memang Romo Alex ini luar biasa. Waktu saya jadi lektor dulu, saya ingat Romo pernah itu baca teks kitab sucinya persis sekali. Ingatannya kuat banget. Saya ingat bacaannya tentang Marta dan Maria waktu itu, Romo. Iya, terima kasih. Semoga melalui bentuk mati raga ini juga kita dapat mematikan manusia lama dan menjadi manusia baru yang gembira, yang sehat, dan taat kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat atau dapat bertanya secara langsung. Namun sebelumnya akan ada pengumuman yang ditayangkan. Ya, pertemuannya adalah hari Sabtu tanggal 24 September. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Yanti dan Ibu Neti di nomor telepon yang terlampir. Kemudian persembahan kasih untuk pengembangan sadhana dapat ditransfer ke rekening BCA 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Satu lagi, Romo Alex juga menerbitkan sebuah buku dengan judul Melestarikan Kesehatan Mental. Harganya 20.000, belum termasuk ongkos kirim. Pemesanan dapat melalui Ibu Yanti
dan ditransfer ke rekening BCA atas nama Agustina Rianti. Mungkin Romo akan memberikan penjelasan lagi tentang buku ini. Ya, buku ini adalah kumpulan dari renungan sadhana secara virtual. Semua tentang kesehatan mental yang kita sudah selesaikan beberapa waktu yang lalu saya kumpulkan, kemudian difotokopi, tidak dicetak atas permintaan Bapak Kardinal Monsinyur Suharyo yang mengatakan jangan dicetak, tapi difotokopi saja supaya harganya murah. Maka buku kecil ini diketik oleh Mbak Mena yang hadir di sini, lalu difotokopikan di dekat gereja saja di sini, namanya Bang Dudut. Ada 70 halaman. Judulnya Melestarikan Kesehatan Mental. Sudah tercetak sekitar 300 buku, masih sisa sedikit bagi teman-teman yang kebetulan lewat dan memintanya. Tapi harganya itu untuk ongkos cetak saja, dan kalau ada kelebihan sedikit ya saya terima dengan senang hati. Tetapi saya mau menambahkan, ruang di mana sekarang diadakan pertemuan virtual ini itu atas sumbangan. Dulu ini gudang, tetapi atas sumbangan dari Sadhana dan dari Legio Maria, maka disulap menjadi ruangan yang cukup bagus untuk keperluan kita ini. Maka saya mau mengucapkan terima kasih atas bantuan sahabat-sahabat Sadhana dan para sahabat-sahabat Legio Maria. Oke, itu saja tambahan dari saya. Dan sekarang kalau ada pertanyaan dan saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Versi belum ada nih Romo, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Recording in progress. Kalau belum ada, saya mau ada satu pertanyaan dulu Romo. Ada bermacam-macam bentuk mati raga. Bagaimana kita cara mengaturnya Romo? Ya. Cara mengaturnya. Dalam praktek mati raga, tidak perlu cari jauh-jauh. Apa yang biasanya sangat menyenangkan, saya tinggalkan atau saya kurangi. Dan apa yang biasanya kurang nyaman, itu justru ku ambil. Misalnya, ada seorang yang suka marah. Dia ingin menjadi lebih sabar. Lalu dia meninggalkan segala makanan gorengan. Banyak makanan yang bisa kita nikmati itu digoreng. Entah itu keripik, entah itu kerupuk, entah itu makanan-makanan yang lain. Saya kurang tahu macam-macam nama, meskipun menikmati juga. Dan orang itu ingin menjadi sabar. Lalu dia memutuskan tidak makan gorengan. Atau seperti yang saya katakan tadi, Bapak itu pulang kerja langsung membersihkan rumah, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, dan mengambil pakaian-pakaian yang kotor, dimasukkan dalam mesin cuci,
dijemur, dan hari berikutnya kalau sudah kering, dia pulang kerja langsung menyetrika. Sehingga pakaian-pakaian kecuali bersih juga teratur kembali. Dia minta istrinya, sementara kamu libur dari tugas ini. Mau jalan-jalan atau mau apa, terserah. Itu selama 2 minggu adalah tugas. Mungkin sekarang dia masih melaksanakan tidak setiap kali, tapi kadang-kadang membantu pekerjaan rumah tangga yang biasa menjadi tanggung jawab istrinya. Maka cara bermati raga itu mencari hal-hal yang menyenangkan, yang bisa dinikmati, itu justru dikurangi atau ditinggalkan. Seperti suka minum bir, suka minum kopi susu, atau mengambil sesuatu yang tidak nyaman. Misalnya tidur, ada seorang bapak yang tidur di atas lantai beralaskan triplex dengan tikar saja untuk suatu permohonan. Maka bagaimana gereja mengaturnya? Pilihlah sendiri seperti yang ada dalam situasi dan kondisimu masing-masing. Kira-kira demikian. Terima kasih Romo. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang mati raga? Kayaknya udah jelas nih penjelasan Romo. Shalom. Oh iya, sorry. Siap, Ya, silakan. terima kasih Bu Lani. Ya, Ya. Romo mau tanya untuk masa Advent, menunggu Natal, Paskah ya, maaf ya. Advent. Terbalik, salah ya, Tangan Advent Tuhan. ya. Ya. Itu ada pantangan puasa. Nah, pantangan puasa yang adakah yang resmi? Kalau tidak, pantangan macam apa yang dianjurkan dan selama berapa lama? Ada kenalan saya dari gereja saya, itu malah dia selama 40 hari dia puasa, entah puasa apa ya. Lumayan, dari pagi sampai sore kalau nggak salah. Dia pantang makan. Nah, semacam itu. Nah, bagaimana bisa memberi arahan buat kami dan pencerahan buat kami. Terima kasih. Itu saja. Oke, jadi mengenai mati raga, itu ada 2 hal. Pertama yang kupilih sendiri, seperti tadi, untuk menguatkan permohonan saya. Kupilih sendiri. Mati raga pilihan itu ada kaidahnya. Pertama, itu jangan berlebihan. Secukupnya. Maka puasa sehari, 2 hari, boleh, tapi jangan saya 2 minggu tidak akan makan. Wah, nanti kecuali perutnya kosong, badannya juga tidak tahan untuk hidup. Maka mati raga itu harus secukupnya, tidak berlebihan. Mungkin Yesus itu 40 hari 40 malam, tetapi Yesus memang memberi contoh dalam kekuatannya sebagai putra Allah yang menjadi manusia. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ambil sesuatu sesuai dengan kemampuan kita untuk menguatkan suatu permohonan atau suatu keinginan, khususnya yang belum terkabul. Jadi itu mati raga pilihan. Ada mati raga yang bukan pilihan, ialah
kalau orang mengalami sakit sehingga badannya tidak bisa sebebas dulu lagi. Mungkin bahkan mengalami seperti lumpuh sementara. Menerima penyakit, menerima kekurangan dengan segala kerelaan hati, dengan berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu, seperti kata Bunda Maria itu. Maka menerima sakit, menerima kegagalan, menerima kekecewaan dengan segala rela hati, itu suatu bentuk mati raga yang mendatangkan berkat Tuhan. Kalau saya kurang bisa melihat dengan jelas lagi, saya juga terima kasih Tuhan. Kalau pagi saya bisa bangun setelah tidur cukup nyenyak, sekarang saya masih hidup dan cukup sehat. Mataku masih sedikit bisa membedakan tembok dan pintu. Telingaku masih mendengar dengan jelas. Pernafasanku masih baik. Panca inderaku masih berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Maka yang kurang ku terima dengan segala rela hati, dan ternyata Tuhan masih memberikan kepada saya memori. Saya bisa menulis renungan-renungan sadhana itu dengan memori saja. Tapi saya percaya itu yang merupakan anugerah Tuhan. Oke, jadi saya kira saya bisa menjawab demikian. Baik, Romo. Terima kasih. Ya. Cukup jelas. Ya. Cukup jelas ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Suryani, Romo. Ibu Suryani, ya. Ya. Seorang frater yang sudah kurus pernah dibebaskan dari keharusan puasa pada masa Prapaskah. Jadi dia malah diharuskan makan. Bagaimana pendapat Romo? Ya, oke. Kalau begitu, itu menurut kata dokter atau kata uskup atau kata siapa? Kata siapa, Bu Suryani? Membebaskan dari puasa itu? Oh, mungkin Ibu Suryani bisa jawab. Ya. Dia bebas. Dari siapa itu perintahnya? Ya. Oke, tapi Nggak bagaimana? apa-apa deh, Romo. Ya. Silakan. Pun puasa itu bukan suatu keharusan mutlak. Yang mutlak itu cinta kasih, iman, dan menerima salib. Tapi kalau puasa bagi orang yang sudah terlalu kurus, saya kira juga lebih baik makan kalau masih bisa. Banyak orang sakit itu harus pantang ini, pantang itu, tapi harus makan dengan teratur. Kalau begitu, dokter itu bisa menunjukkan cara yang baik untuk kesehatannya, dan demi kesehatan dia bebas dari pantang dan puasa yang ditentukan oleh gereja. Kalau itu terjadi, tidak ada masalah. Jadi, Ya. Oke. Ya, terima kasih Romo. Ibu Suryani bilang tadi cuman dengar cerita dari Romo Hani. Oh ya, ya. Ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Kalau ada, kalau tidak. Oh, ada. Saya bertanya Romo,
pedoman untuk memilih dan melakukan mati raga itu apakah harus tertentu atau memang tadi bebas begitu ya Romo? Ya, Bisa kalau masa masa puasa, kita harus melakukan seperti yang diperintahkan oleh gereja. Iya. Tapi perintah gereja itu menurut saya cukup lunak. Nah, maka melaksanakan yang cukup lunak itu dengan baik, itu sudah baik. Nah, kalau ada yang kuat berpuasa 40 hari 40 malam, ya, tetapi makan 1 kali setiap hari, kalau bisa boleh juga. Tidak melawan kesehatan, tapi bisa makan sekali sehari dengan cukup kenyang dan ya vitaminnya cukup baik, itu banyak orang bisa melaksanakannya. Maka pedomannya ya lebih sesuai dengan kemampuan dan kesehatan atau kurang sehat. Maka pantang dan puasa disesuaikan bagi masing-masing orang. Tapi dari gereja memang ada keharusan berpantang pada masa puasa itu. Puasa misalnya tidak makan daging, ya sudah, vegetarian saja. Jadi misalnya kalau saya ada permohonan melalui novena, misalnya kan 9 hari, puasanya 9 hari, begitu boleh ya Mo? Oh ya, boleh saja. Ya. Kebetulan saya juga kenal seorang saudara yang melakukan puasa 9 hari, tapi dia makan juga 1 kali. 9 hari. Mendoakan entah kita Salam Maria, entah Veronica, atau yang lain. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi tentang mati raga. Ya, kalau tidak, bersyukur masih bisa bertemu dalam pertemuan virtual sadana seperti ini. Berikutnya saya akan berbicara tentang suatu hal yang lain. Jadi akhir-akhir ini saya memilih tema tentang tradisi dalam gereja. Mengenai nabi penyucian tempoh hari, keselamatan, mengenai takdir, predestinasi. Semua saya ambil dari tradisi gereja yang seringkali bagi umat atau parti. Maka saya mengklarifikasikan, menjelaskan lebih dengan kutipan-kutipan dari kitab suci. Karena kalau kitab suci berkata demikian, orang biasa lebih merasa mantap untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh kitab suci itu. Oke, jadi saya untuk beberapa pertemuan virtual sadana masih akan melanjutkan dengan beberapa tradisi dalam gereja yang seringkali menjadi pertanyaan di sana-sini. Misalnya tentang malaikat pelindung. Mungkin saya akan berbicara tentang hal itu dalam pertemuan berikutnya. Oke, saya kira itu sekarang. Baiklah, dengan demikian pertemuan kita sudah selesai. Kita akan menunggu pengajaran Romo berikutnya di tanggal 24 September. Terima kasih Romo Alex untuk pengajarannya yang memberi pencerahan bagi kita semua tentang mati raga. Terima kasih kepada Ibu Yanti, Ibu Helen, dan Ibu Alwin, juga Ibu Mena yang mendampingi Romo Alex. Selanjutnya kami mohon doa dan berkat penutup dari Romo Alex.
Baik. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Lani yang menjadi moderator dalam pertemuan virtual ini. Sekarang mari kita diam sejenak untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau yang menciptakan dunia, dan Engkau yang mau menyelamatkan semua orang. Keselamatan semua orang Kau kehendaki. Tetapi karena dosa asal dan karena kelemahan manusia, Putramu Kau utus menjadi penebus dan penyelamat, sampai rela wafat di kayu salib demi keselamatan kami semua. Terima kasih Bapa atas teladan Putramu dan atas cinta kasih Putramu kepada kami semua. Terima kasih atas Roh Kudus yang tetap memelihara gerejamu sampai saat ini dan tetap mendatangkan berkat dari Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita sekarang menutup dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para sahabat sadara semua diberkati selalu oleh Allah yang Maha Bijaksana itu, Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.